ini juga tantangan buat kita gitu ya, di mana gereja-gereja di sekitaran kita itu, rekan-rekan di gereja kita itu semuanya lagi rame dan ibadahnya jauh lebih sederhana daripada gereja kita. Nah sekarang makanya kita belajar dulu, kenapa sih kita mesti beribadah yang pertama ya. Silakan boleh di next. Yang pertama, oke, lanjut lagi, next lagi. Yang pertama, kenapa sih kita mesti beribadah? Yang pertama, kalau kita baca di dalam Yohanes 20, 24 sampai 28. Kita coba buka ya Bapak Ibu. Saya berusaha cepat ngasih materinya karena begitu banyak yang saya pengen bagikan ke Bapak Ibu. Ini banyak pengalaman dan banyak belajar yang waktu di kampus saat sampai sekarang di jemaat saya banyak belajar di situ. Kita buka dulu di Yohanes 20 ayat 24 sampai 28. Yohanes 20, 24 sampai 28. Sudah ketemu? Kita baca di HP saja ya. Kita baca sama-sama karena ini kan ritual paduan suara itu nyanyi bersama-sama, menyanyikan firman bersama-sama. Datangnya ini karena kita baca sama-sama. Itu sudah dari dulu ya. Oke, kita baca ya sama-sama ya. Yohanes 20, 24 sampai 28. 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Terus lanjut, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini bagus, sama-sama baca. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Wah, keren banget. Ya, jadi ceritanya begini ya. Ini saya melanjutkan seperti yang Pak Yuswantori tadi cerita ya. Ini saya melanjutkan. Jadi begini, ini ceritanya Thomas tidak percaya sama Tuhan, begitu ya. Tuhan bangkit nggak? Masa sih nggak mungkin. Bapak Ibu, sebelum ayat ini ditulis, si Thomas itu selalu menganggap Yesus itu adalah gurunya. Nggak pernah Yesus itu disebut sebagai Tuhan dan Allah. Ya, jadi dia menganggap guru. Secara manusiawi ya ini manusia mati, sudah mati ya sudah, mau apa lagi, nggak bisa, secara esensi nggak bisa bangkit lagi. Maka dia meragukan, mosok sih. Tapi yang kerennya ini nih ya esensi ibadahnya. Yesus datang ke Thomas, Yesus tunjukkan, dan waktu Yesus tunjukkan, Thomas mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lalu secara otomatis di tanggal 28 enggak disuruh, ayo puji aku, enggak. Langsung dia ngomong, ya Tuhanku dan Allahku. Langsung loh ya, ini sepanjang Yohanes 20 enggak pernah nyebut nama Tuhan. Tapi begitu dia lihat, dia percaya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka dia baru bisa bilang dan memuji Tuhan secara otomatis, ya Tuhanku dan Allahku. Boleh di next. Sebetulnya esensi ibadah kita Bapak Ibu itu adalah mempertemukan kita, mempertemukan, tugas kita adalah mempertemukan orang umat kepada Tuhan, gitu ya. Kenapa? Karena ya esensi ibadah ya Allah yang perjumpaan dengan Allah, di mana Allah yang datang terlebih dahulu, gitu ya. Nah, sekarang gini, kenapa sih kok ini penting? Kenapa sih esensi ibadah ini kok begitu penting? Kenapa misalnya kalau kita bertanya-tanya, kenapa hari Minggu beribadah? Nggak tahu ya PE, ini PE dari dulu, namanya juga orang Kristen gitu ya. Kalau lihat umat sebelah itu ibadahnya hari Jumat, nah sekarang Minggu gitu. Tapi kita nggak ada alasan yang sangat menentu yang membuat pada akhirnya ini jadi kebutuhan. Nah, saudara, saya ambil satu buku dari James K. Smith, judulnya kalau Bapak Ibu mau baca, ini buku bagus sekali, judulnya You Are What You Love. Kamu adalah apa yang kamu cintai gitu ya. Bapak Ibu bisa baca di situ. Nah, dia bahas di dalam buku ini yaitu adalah liturgi dunia begitu ya. Di mana manusia itu sedang dirayu istilahnya oleh dunia untuk semakin mencintai dunia. Kenapa kok bisa begitu? Nah, coba di next dulu.
Yang pertama adalah karena kita itu ada kehadiran narasi palsu. Ini saya percepat aja ya. Narasi palsu, ada berhala. Ini semua datang, boleh di next. Karena luka masa lalu. Jadi semua manusia, tidak terkecuali tentang kita ini semua punya masa lalu yang dimana orang tua kita pernah melukai kita, teman-teman kita pernah melukai kita gitu ya. Sehingga kita itu dipengaruhi cara berpikirnya adalah, oh saya itu kalau keren gitu ya, atau saya dianggap saya itu merasa jadi manusia utuh kalau misalnya ngikuti tata teman saya, misalnya gak keren kamu main sana, main game ini misalnya kalau di zaman saya, atau misalnya gak keren kamu kalau misalnya orang tuamu miskin. Nah kayak begitu-begitu, itu terjadi narasi palsu sehingga kita pada akhirnya melihat bahwa oh hidup saya itu yang ini yang mendrive ya, ini bukan luka satu kali, ini luka berpuluh-puluh tahun, lalu kita jadi mengkristal dalam diri kita, sehingga kita punya nilai di dalam alam bawah sadar kita. Kita melihatnya, oh saya itu keren kalau begini, maka itu akan mendrive seluruh hidup kita. Nah, pendeknya begitu. Nah, habis itu yang kedua yang terjadi, ini yang jadi cilaka. Boleh di next? Di next lagi. Next lagi, misalnya ini ya, ini kayak contoh tadi ya, kita punya luka prestasi gitu ya. Orang tua kita bilang, kamu itu nggak bisa dapat segini, mau gini aja nggak bisa gitu. Maka kita berusaha berprestasi. Maka kita seumur hidup kita itu akan dikejar oleh yang namanya prestasi gitu ya. Nah, yang kedua, faktor kedua yang paling cilaka adalah ya sekarang ini. Di mana di dalam kehidupan kita sekarang itu, kita itu sedang dipengaruhi oleh liturgi dunia. Liturgi itu kan sebetulnya ngomongnya karya Allah ya, tapi ya dikenal sama orang-orang ya urutan begitu ya. Nah, di dunia kita itu juga sedang menjadi liturgi, di mana kita itu sedang dibawa oleh dunia untuk semakin mencintai dunia tersebut gitu. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Contoh misalnya di mall ini ya. Saya membayangkan begini ya. Bapak Ibu kalau masuk ke mall, Bapak Ibu misalnya ini kalau orang Surabaya, Bapak Ibu masuk ke TP, pertama kali waktu Bapak Ibu masuk, pasti kanan kiri itu adalah jualan barang-barang mewah dulu. Sogo lah, merek apa lagi, Zara lah, pokoknya ditaruh di depan. Ini seperti kayak urutan liturgi. Begitu kita naik ke atas, ini barang-barang kebutuhan hidup, baju gitu ya, barang-barang kebutuhan hidup. Naik lagi paling atas, komunal kumpul bersama-sama, meja makan. Wah ini sebetulnya seperti saya sebuah gereja Bapak Ibu, di mana sudah disetting oleh orang-orang di belakang sana secara marketing, mereka nyeting supaya orang-orang ini secara tidak sadar mencintai seperti beribadah di dalam mall. Maka mall ini kalau kata Ira Zep mengatakan ini sebetulnya seperti kayak tempat seremonial gitu. Kalau dibandingkan gereja sama mall ada miripnya. Mall itu kan dibuatnya banyak kaca-kaca. Gereja pun dibikinnya juga ada akriliknya, ada ininya, wah indah, ada sekat-sekatnya, sehingga kita bisa meditasi di sana. Misalnya contoh kita duduk di ini public space sendirian, ini sebenarnya seperti kayak orang-orang yang biara-biarawan di zaman Katolik dulu, di mana mereka ambil waktu pribadi, seperti itu. Nah masalahnya adalah ini mencari istilahnya. Kita melakukan, kita seneng ya, minggu depan nanti dibaleni lagi, minggu depan dibaleni lagi. Jalan setahun, setiap minggu kita ke mall, hati kita secara tidak sadar sudah belok. Lebih sayang itu daripada sayang Tuhan. Secara tidak sadar, dan di mall lebih parah lagi. Secara nggak sadar Bapak Ibu, di mall itu Bapak Ibu perhatikan iklan-iklannya, nggak ngomong ya, cuma gambar artis gitu ya, tunjukin jam tangan, tunjukin baju gitu. Nah itu secara nggak sadar, kalau menurut Irazep mengatakan bahwa di dalam mall itu, secara iklan itu secara nggak langsung itu pengen bilang begini, kamu nggak keren, kamu nggak berharga. Kalau mau berharga gimana? Beli nih gitu ya, beli baju ini gitu ya. Nah itu secara iklan. Tapi kalau ditarik ke secara spiritualitas, itu kita melihatnya bahwa iklan itu pengen mengingatkan kepada kita bahwa kamu nggak keren, kamu nggak berharga. Kamu nggak keren, nilaimu nggak utuh. Kalau mau utuh ya beli gitu ya. Nah, tapi secara narasi itu diulang-ulang terus Bapak Ibu, sehingga pada akhirnya kita istilahnya dengan liturgi yang ada di dunia ini, di mall, di HP ini pun, ini juga pengulangan.
Wah, kita itu secara tidak langsung, kalau kata James K. Smith di dalam bukunya, apa yang kamu lakukan dengan sering, lama-lama hatimu juga mengarah ke sana. Nah, pada akhirnya kita semua ingin membangkitkan sense of urgency-nya kita. Kenapa kita mesti beribadah? Kenapa? Karena di luar sana, di dunia sekarang, kita dan umat itu sedang bertarung. Bertarung apa? Kata Paulus bilang kan ini kita melawan roh-roh zaman yang di udara itu. Nah, secara nggak langsung, ini kita sedang melawan. Hati kita sedang ditarik untuk mencintai dunia ketimbang mencintai Tuhan. Nah, that's why, boleh di next, kenapa kok kita itu di ibadah, kita diminta untuk berliturgi. Boleh di next lagi? Kenapa kita kok disuruh berliturgi? Karena liturgi itu sebetulnya, itu ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita ini berharga loh di hadapan Tuhan. Di dunia kita diomongnya, kamu nggak keren, kamu nggak utuh, kalau kamu nggak begini. Liturgi Tuhan, liturgi di dalam gereja pengen mengatakan bahwa kamu utuh, kamu dikasihi sama Tuhan. Bentukmu jelek, enggak apa-apa. Bentukmu ibaratnya kalau bola begitu, sudah separuh kak keroaknya gitu. Enggak apa-apa, Tuhan sayang sama kamu. Ini yang jadi penekanan bagi setiap kita. Ini yang harusnya mengingatkan kepada kita. Bahwa kita itu mengingatkan kepada umat bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Contoh paling gampang. Boleh di next. Kalau kita berliturgi bersama-sama, itu tuh kan kita pasti ngelihatnya itu liturgi itu kan di awal selalu ada votum kan ya. Prosesi, votum gitu ya. Prosesi votum itu kenapa kok ada? Karena ingin mengingatkan Tuhan hadir loh. Bukan karena kita ngumpul bersama-sama lalu habis itu Tuhan hadir, enggak. Tuhan mau kamu gak kumpul ya sebetulnya ya pasti hadir. Tapi kalau kamu datang ke sini, Tuhan pengen ketemu sama kamu. Wah, itu cara kita melihatnya jadi akhirnya jadi beda ya. Kita memimpin liturgi juga bukan dengan cara di mana kita pada akhirnya yang penting nyanyi. Enggak. Di belakangnya itu kita pengen ngomong sama-sama. Dan saya kepingin juga Bapak Ibu juga sama-sama ngomong hal yang sama. Kamu berharga. Katakan itu ke umat. Gitu ya. Nah, kenapa sih kok berliturgi gitu ya? Kalau di dalam bukunya di pedoman liturgi gitu ya, di Komisi Liturgi Musik Sinode itu ya, di halaman kedua, liturgi itu berfungsi untuk ini menarik, membentuk hidup spiritualitas seseorang. Wah, keren. Kenapa kok begitu? Karena itu tadi Bapak Ibu, di dunia kita sudah ditarik hatinya untuk ke dunia. Tapi dengan liturgi gereja, ini adalah bentuk spiritualitas. Kita itu pengen membangun orang supaya mereka punya formasi spiritual. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Ada dua anak diuji. Dua anak ini sama-sama Kristen. Satu anak gitu ya, ini mereka itu tumbuh dengan gereja yang tidak berliturgi. Tidak pakai kalender gereja, tidak pakai warna gereja. Satu pakai gitu ya. Nah, setelah 10 tahun mereka diuji, 10-15 tahun mereka diuji, masih anak-anak mereka sudah diuji. Lalu sampai di usia remaja, ketika mereka dihadapkan dengan masalah, cara responnya beda loh. Cara responnya adalah anak-anak yang gereja dengan pakai liturgi, pakai kalender gereja, pakai warna gereja, ngadepi merespon masalah itu jadi lebih tenang, jadi lebih firm. Kenapa? Karena terbentuk secara formasi spiritualnya. Mereka punya formasinya gitu ya, menanggapi sebuah masalah dari luar begitu. Nah, itu pentingnya gitu ya. Nah, memang liturgi gereja itu tidak bisa mengubahkan orang sekali ibadah langsung berubah. Bisa nggak? Bisa gitu ya. Tapi secara umum tidak bisa langsung mengubah 180 derajat. Pelan-pelan. That's why kita berliturgi di gereja. Kita beribadah di gereja setiap minggu. Supaya apa? Setiap minggu kita lama-lama mencintai Tuhan. Kita diajak mencintai Tuhan lama-lama. Fungsinya nggak bisa cuma setahun 2 tahun. Baru kelihatan efeknya adalah ya 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, baru kelihatan. Seperti itu ya. Nah, kita next dulu. Nah, ini sebetulnya kalau ke rekan-rekan pemandu nyanyian jemaat dan liturgos, sebetulnya harapannya adalah kalau kita memimpin liturgi, ini kan tugas kita ya sebagai liturgos, bawakan liturgi dengan baik begitu ya. Maka kalau bawanya liturgi, usahakan rekan-rekan liturgos bawakannya jangan habis ini ke sini gitu ya. Tapi buatlah mengalir seperti ini, seperti garis lurus gitu.
Kenapa? Karena liturgi itu sebetulnya kan karya Allah yang ditunjukkan kepada karya kita gitu ya, yang menunjukkan sebetulnya apa yang Tuhan buat begitu ya. Jadi bawalah ini dalam satu bentuk yang mengalir, tidak putus. Contoh misalnya, saya habis nyanyi prosesi gitu ya, salam, nyanyi, habis itu masuk kata pembuka. Setelah masuk kata pembuka gitu ya, sudah selesai nyanyian pembuka, terus habis itu bingung, bukan bingung, diam habis itu. Tunggu-tungguan, ini siapa yang mimpin ya? Pendetanya yang mimpin doa pengakuan dosa atau saya gitu ya? Nggak tahu. Jadi ada momen-momen kosong. Nah kalau sudah ada jeda panjang, oh hati-hati, nggak boleh, jangan ya, jangan kasih jeda panjang. Kalau boleh lanjut terus gitu ya, supaya apa? Secara emosi kita itu nyambung gitu ya, nyambung, nggak terputus. Kenapa kok secara emosi nggak terputus? Itu kenapa pentingnya begitu? Karena gini, Tuhan itu kan hadir, kan tidak apa ya istilahnya? Kalau dilihat kan nggak bisa lihat ya. Tuhan tuh hadirnya di mana? Di secara rasa, kita bisa merasakannya lewat emosi. Nah kalau secara emosi kita tiba-tiba putus, tek gitu, wah ya orang nggak ngerasain gitu ya, apa benar Tuhan ya apa gitu, atau misalnya secara mood kita nggak membangun dengan set masuk gitu, keputus gitu, wah nggak enak. Maka alirkan terus rekan-rekan. Jadi setelah dari momen ini lanjut ngalir terus, lanjut ngalir lagi gitu ya. Atau misalnya tadi yang seperti yang Pak Yuswantori tadi bilang, misalnya contoh ini saya sering sekali menemukan. Misalnya contoh gini, kita misalnya sedang di kata pembuka kita bicarakan, hari ini kita belajar temanya misalnya tentang mengasihi sesama, gitu ya. Oke, sudah bagus. Lalu doa pengakuan dosanya nggak ngomong tentang mengasihi sesama, yang diomong adalah saya minta ampun Tuhan, saya tadi sudah berbohong gitu ya, saya tadi kecanduan ini, Tuhan tolong ampuni saya. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Jadi mesti nyambung secara liturgi, secara logika harus nyambung dari awal sampai ke akhir, sampai ke pengutusan, apa yang dibahas di tema harus jadi sambung. Lalu secara emosi yang tadi saya bilang, jangan putus, jangan kasih jeda sedikit aja, wah sudah hilang, gitu ya. Paham ya sampai sini ya teman-teman liturgos? Saya berharap kita bisa nyambungkan liturgi dengan secara baik. Oke, lanjut. Ini juga menjadi masalah gitu ya. Masalahnya adalah kita itu kalau di gereja seringkali ada dua hal ya yang saya perhatikan. Yang pertama, liturgi itu kita nggak siapin dengan baik-baik gitu ya. Jadi ada momen kosong. Saya juga sering perhatikan misalnya begini. Setelah berita anugerah, lalu kita nyanyi salam damai ya. Lalu habis itu kan kita nyanyi lagu respon. Nah seringkali waktu kita nyanyi lagu respon, seringkali ini ada jeda kosong nih. Nah itu tuh, kalau boleh isilah, siapin. Jadi pakai kata pengantar supaya kita oke, habis ini kita misalnya nih ya, temanya sama ya tadi tentang mengasihi sesama. Nanti doa pengakuan dosa sudah benar, berita anugerah sudah dikasih. Lalu waktu kita mau dari salam damai ke nyanyi lagu respon, jangan putus, jangan anggap orang itu tahu. Oh enggak boleh. Meskipun mereka sudah bergereja berpuluh-puluh tahun, tapi kita mesti memposisikan diri kita sebagai orang yang menyambut tamu istilahnya. Jadi mereka enggak tahu apa-apa ibaratnya gitu. Ibaratkan begitu, ya. Jadi siapkan kalau ada nyanyian nyanyian respon, siapin tulis kata-katanya. Kalau kita tidak terbiasa ngomong, siapin kata-katanya. Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan mengampuni kita misalnya gitu. Saat ini kita diberi kesempatan untuk kita bersama-sama menekatkan komitmen kita untuk boleh mengasihi sekitar kita. Nyanyi lagu atau misalnya kutiplah lagu misalnya apa gitu. Siapin gitu. Kenapa kok begitu? Karena saya perhatikan Bapak Ibu, ini masalahnya ya, seringkali kita di gereja, seringkali orang itu, umat itu lebih cenderung lebih fokusnya sama khotbah, sama persembahan pujian. Seringkali, saya nggak tahu ya kalau di gereja Bapak Ibu, tapi yang saya amati di gereja saya, seringkali orang tuh kalau sudah lagi pujian, ada loh yang dari start ibadah sudah begini terus. Nanti kalau begitu persembahan pujian baru dilihat. Nanti setelah selesai persembahan pujian, gini lagi. Nanti kalau khotbahnya kalau bagus, kalau nggak bagus, gini terus gitu. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan. Nah ini juga kita juga ya, banyak kali, seringkali kalau saya belajar dari kejadian di gereja saya pun, seringkali kita itu soalnya persiapannya juga mepet. Yang penting ya setengah jam sebelumnya nyanyi, sebelum latihan yuk, sudah. Jangan.
siapkan terlebih dahulu supaya apa? Orang itu punya satu ya, punya pemahaman logika yang sama yang kita bagikan. Kedua, mereka tahu isi ibadah ini apa sih sebetulnya. Sehingga secara ini mereka paham, oh ini toh, hari ini mau belajar ini toh sebetulnya. Kira-kira seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, baik. Ini juga jadi masalah. Seringkali PNJ itu nggak excited gitu ya waktu membawakan bagian liturgi. Seringkali sama waktu nyanyi cenderung putus-putus. Nanti kita belajar ya di ini ya. Nah, terus lanjut aja. Oke. Nah, tipsnya ini ya, tadi saya sudah bilang ya, kasih bawakan liturgi satu, emosinya mesti tepat gitu ya. Misalnya nih contoh, kita sedang dalam proses ini ya, lalu kita ini mood kita misalnya dari rumah kayak kok Kak mantep ya gitu ya, mau mimpin takut gitu kan ya, lalu kita membawa jemaat, kita pertama kali berdiri terus ragu-ragu, kita bilang shalom jemaat, mari kita sama-sama berdiri, kita mulai ibadah kita. Semangat gak jemaatnya? Nah semangat. Tapi kalau misalnya begini, shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh bersama-sama berkumpul, nyanyi, semangatnya sama, excitementnya sama, maka orang jadi akhirnya, wah iya ya bener ya, itu ya. Jadi bawakan emosinya yang tepat. Kedua, tadi saya sudah bilang tadi, sering terjadi jeda kosong di antara lagu Salam Damai ke nyanyian Kesanggupan. Terus kedua, setelah doa persembahan ke nyanyian pengutusan. Nah seringkali itu ada jeda-jeda kosong yang tidak terisi. Isian, tulisan Bapak Ibu. Saya menyarankan Bapak Ibu untuk menuliskan, karena jangan harap jemaat memahami. Kenapa? Kalau ditarik lagi ke belakang yang tadi, topik tadi, jemaat itu lebih memperhatikan dunia, lebih cinta sama dunia, dan kita ini berusaha mengenalkan, menembus hati mereka. Maka antarkan dengan baik. Mereka tidak mungkin ingat, karena mereka lebih ingat liturgi dunia daripada liturgi gereja ya, meskipun sudah berkali-kali ini. Tapi kita mesti mengantarkan dengan baik. 3, sesuaikan dengan tema. Kalau misalnya temanya gimana, doa pengakuan dosanya misalnya juga mesti sama dengan tema. Jangan sampai beda gitu ya. Sama no. Ini penting soalnya ya. Seringkali kita pengakuan dosa sering nggak sama gitu dengan temanya. Padahal kita kan ibaratnya kalau tema itu akan menuntun, saya itu mau serupa dengan Kristus yang mana gitu kan ya. Serupa dengan yang mana? Ini penting setengah mati. Sama no. Jangan beda. Jangan lari dari topik yang mana-mana. Satu ini aja sudah. Itu ya. Kalau misalnya kita sebagai teman-teman termasuk dalam tim penyusun liturgi juga, tanyalah ke pendeta kalau misalnya rekan-rekan tidak memahami liturginya itu. Tanyalah ke pendeta, tanyalah ke teman-teman yang penyusun, tema juga boleh tanya. Ini tuh maksudnya mau kemana? Jelaskan. Kalau sudah tahu, ya kita jadi enak bawakannya ini ibadah kemana. Itu ya. Yang kedua, nah ini, seringkali, ini terakhir, ini teknis, tapi rekan-rekan juga pasti karena kita ndak ini ya. Seringkali karena kita ini misalnya nih ya bergumul dengan lagu baru, gitu ya, atau nyanyian kata-katanya ndak biasa. Maka kita itu jadi akhirnya waktu kita nyanyi atau mimpin lagu, seringkali kita ngeliat teks ini, tapi ndak pernah lihat ke jemaat sama sekali. Nah, usahakan rekan-rekan liturgos hafalkan, kalau bisa hafalkan, kalau boleh. Rekan-rekan misalnya tidak senada dengan kata-kata yang dituliskan, bikinlah sendiri, tapi yang masih sama ya, tanggung jawab rekan-rekan. Tapi misalnya gini, jangan sampai kita waktu mimpin liturgi atau waktu lagi nyanyi, kita nggak bikin komunikasi dan mata ke mata, ya. Karena kalau mata ke mata, pasti rekan-rekan sendiri. Kalau rekan-rekan perhatikan saya, kalau misalnya saya nggak perhatikan mata rekan-rekan, ya saya nggak bikin komunikasi dengan rekan-rekan. Saya ngomong tok gini, nanti ya rekan-rekan pasti ya main HP dewek gitu, kayak nggak diajak ngobrol gitu. Ya, jadi buatlah, jadi tataplah mata nih dalam-dalam gitu ya. Kalau bisa ekspresikan, sampaikan ke mata gitu ya. Sampaikan, nanti tak ajari tekniknya. Ada teknik nyanyinya memang seperti kayak begitu. Tapi intinya lihatlah mata, tatap matanya gitu ya. Berani, sikat, berani aja, lihat aja. Jangan takut. Misal kita ndak hafal, ndak masalah. Lebih baik natap mata timbang ndak hafal. Jadi lebih baik kalau misalnya ndak hafal pun, lihat dulu sebentar, baru lihat sana. Jangan sambil baca sambil lihat ini, salah. Baca dulu baru lihat sini. Gitu ya? Paham ya?
Ini teknis-teknisnya ya rekan-rekan ya. Oke, baik. Kita next ya. Itu tadi buat liturgos. Nah, sekarang kita ke teman-teman pemandu nyanyian jemaat. Saya bersyukur teman-teman dikasih kesempatan untuk punya talenta yang bagus di dunia suara. Nah, sekarang kita belajar nih ya sama-sama. Boleh di next. Gimana sih caranya kita menghidupkan sebuah lagu, gitu ya? Ini saya tak ajari teorinya, baru nanti kita sama-sama praktek. Ini saya sudah siapkan lagu-lagunya. Saya berharap teman-teman sudah nanti di sesi kedua kita sama-sama coba ya. Oke. Yang ini yang pertama ya. Yang pertama sekali ini penting setengah mati. Ini adalah phrase ring gitu ya. Phrase itu kan bahasa Inggris ya, artinya kalimat gitu ya, pengkalimatan gitu ya. Nah, seringkali kita waktu nyanyi itu suka suka motong kata-kata. Misalnya dengan alasannya nggak nyampe kak suaraku gitu ya, nggak nyampe kak nafasku gitu ya. Contoh misalnya ini ya, saya ambil yang lagu Bapa Kami yang diterjemahkan Pak Yus ya. Kan di kata apa ini? Jangan bawa kami dalam pencobaan. Itu kan ya. Nah, itu kan satu kalimat. Nah, seringkali saya ketemunya begini. Jangan bawa kami dalam pencobaan. Gitu ya. Nah, ini ya seringkali suka putus. Kenapa kok mesti harus disambung kak? Karena rekan-rekan ini kan di sini seperti yang tadi Pak Yuswantori bilang, ini kita itu mengajak orang supaya mereka itu kata-kata yang kita nyanyikan hidup di hati mereka, nyala. Ini toh kata-kata nih maksudnya. Nah, sekarang saya kasih tekniknya. Coba rekan-rekan boleh bangkit berdiri. Saya kasih tekniknya. Seringkali kita mikir nafas kita itu nggak nyampe gitu ya. Nah, sekarang kita coba nyanyi. Jangan nyanyi dulu ya. Coba tarik nafas yang dalam. 1, 2, 3. Buang. Oke, langsung buang aja. Nah, waktu nyanyi, waktu tarik nafas, usahakan satu ya, supaya dapatnya panjang. Satu, ini nafas mesti keisi sampai di dalam sini. Begitu ya. Coba 1, 2, 3. Oke, terus yang kedua, jangan ada suara nih. Kalau ada suara nih, ada yang menghalangi justru. Nggak usah pakai suara. Langsung gitu ya. Coba buang dulu. Coba lagi, sekali lagi. Tarik nafas. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, baik. Buang dulu. Terakhir ya, tarik nafas. Terus coba desis. Gitu ya. 1, 2, 3. Tarik nafas. Desis. Thank you. Nah, sekarang gini, tak kasih teknik ya. Jadi gini, coba tangan pegang di sebelah sini. Gini, ini rusuk, bawahnya rusuk persis. Ya, ini namanya otot diafragma. Otot ini berfungsi untuk menjaga nafas supaya dia nggak buangnya banyak-banyak. Paham ya? Jadi otot kalau ngomong nyanyi pakai perut, bukan nyanyi pakai perut itu tujuannya bukan supaya nafasnya tambah banyak, bukan. Justru menahan nafas supaya dia nggak keluar banyak-banyak. Gitu ya. Nah, cuman cilakanya adalah otot diafragma itu enggak punya syaraf. Yang punya syaraf itu adalah otot di sebelah sini dan otot di bawah sini. Oke? Jadi coba pegang sini dulu, coba buka, coba tarik nafas. Buka enggak deh gini. 1, 2, 3. Oke, buang. Oke. Tadi buka? Ada yang enggak buka? Ada yang enggak buka? Wah, ada kelainan berarti. Semua normal begini ya. Oke, gini ya, sudah benar. Oke, sekarang tangan sebelah sini, tangan yang sisanya, tangan sisanya, mau kiri mau kanan, coba pegang. Kalau laki, 5 jari di atas di bawah pusar. Yang perempuan persis di atasnya rahim. Dalamnya tarian masuk ke dalam. Coba begini, tarik nafas terus gini. Coba begitu. 1, 2, 3. Oke, yang panjang, terus tarian dalam ini, tarian masuk ke dalam. Coba gitu. 1, 2, 3. Oke, yang sini waktu ditarik buka enggak? Buka. Ada yang enggak buka? Enggak tahu ya. Buka semua ya. Kenapa kok buka? Karena dia pingin nahan. Ini pasti otomatis, maka otot diafragmanya jalan sehingga paru-paru ini enggak habis nafasnya. Karena ini buka, ini maksa. Ini ngasih tenaga, ngasih pressure-nya. Oke, nah sekarang gini, coba sambil humming ya, kita nyanyi lagu aja ya, supaya mantep ya. Coba nyanyi lagu Amazing Grace, bisa semua? Oke, coba semua nyanyi pakai desis dulu. Coba gitu. Coba ya.
bisa tuh ya. Nah sekarang gini, coba humming. Humming ya sambil berdengung ya. Coba lagi. 1, 2. Oke, ya sekian ini jangan dulu ya. Sekian ini pasti rekan-rekan sudah belajar. Nah, cuman ada satu yang pengen saya ajar. Ini salah satu dapur saya, Bapak Ibu, kalau ngajar. Kita belajar namanya itu forward motion, Bapak Ibu. Jadi gerakan ke depan. Jadi waktu nyanyi itu dia nggak boleh rasanya kayak cuma di tempat kok. Dia mesti ngalir. Ngalir ke depan. Caranya adalah coba begini. Bapak Ibu bayangkan, pernah semua dorong mobil? Pernah dorong mobil ya? Semua ya, mobil mati mogok gitu ya. Nah sekarang gini, ini bukan cuma sekedar mobil dorong mobil yang di jalan datar. Sekarang bayangkan mobil Bapak Ibu mati di pegunungan begitu ya, di jalan bukit gitu ya. Dorong ke atas, dorong begitu, dorong ke atas, dorong, pokoknya mobil itu mesti jalan ya. Coba tangannya semua begini, dorong baik-baik, mesti nggak boleh cuma begini toh. Ini kalau tetap boy dancing, dorong kuat-kuat gitu ya, sambil nyanyi. Terus bayangkan ini jalan ke depan dari coba gitu siap, nyanyi ya, 1, 2. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, silakan duduk. Jadi waktu nyanyi Bapak Ibu, kita nggak cuma waktu nyanyi legato, ya wis legato aja, enggak boleh. Harus ada forward motion. Coba ngomong sama-sama, forward motion. Ya, gerakan ke depan, gitu ya. Jadi forward motion, jadi jalan terus gitu. Nggak boleh putus. Itu kalau Bapak Ibu perhatikan, waktu kita nyanyi ada forward motionnya, secara nggak langsung kita itu membangun intensi yang dimana ini kalau biasa kalau di paduan suara itu rekan-rekan paduan suara itu suka sengaja begini ya, misalnya sudah nyanyi tetep selesai gitu, itu penonton tuh sampai kelihatan sampai nggak ikut nafas. Karena apa? Ya itu tadi, karena kita membawa intensi jalan terus nggak putus-putus. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini saya harap Bapak Ibu bawa ini cara berlegato ini, mau nyanyi di kontemporer, mau nyanyi lagu hymn klasik juga boleh. Thank you, terima kasih. Ya, itu sangat-sangat berguna gitu ya. Mau nyanyi lagu kontemporer juga bagus sekali. Mesti jalan intens. Jadi intensinya terbangun. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Ini saya percepat aja ya. Saya ingin sebetulnya bahas vokal, cuman ini ada banyak hal yang mesti ini ya. Nah, sekarang begini. Tadi ada yang tanya kan ya tadi di gedung ya, di sanctuary tadi kita ditanya, boleh nggak putus gitu ya? Boleh nggak putus kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu, misalnya dalam satu kalimat, terus tiba-tiba nggak ada koma, tapi mau nggak mau mesti putus. Kenapa kok putus? Nah ini Bapak Ibu perhatikan ya, cara memahami penggal kalimat. Satu sisi memang kita mesti lihat tanda baca, tapi satu sisi kita juga mesti perhatikan ada cadence-nya juga, kadensa. Gitu ya, kadensa ini penting. Jadi kadensa itu gini Bapak Ibu, kadensa itu akhir kalimat kalau di dalam musik gitu ya. Kadensa ini bisa yang perfect itu di mana chordnya dari sol ke do. Misalnya gini, kayak misalnya nah itu kadensa sol. Dari sol ke do. Nah itu di akhir kalimat misalnya ada sol sama do, atau di tengah penggalan kalimat misalnya sol ke do,
selesai, gitu ya. Nah itu juga jadi bahan pertimbangan untuk kita bisa mengambil nafas atau enggak. Atau misalnya contoh, misalnya half cadence. Half cadence ini juga sama. Jadi misalnya di tengah kalimat, seperti kayak di akhir kalimat, ada komanya, di mana chordnya itu chord sol gitu ya. Misalnya contoh. Nah ini berhenti, ini half cadence tadi itu. Jadi mesti nafas, ya. Jadi kalau sudah berhenti di sol, nafas sol enggak apa-apa, gitu ya. Atau misalnya ini ya, plagal cadence plagal itu seringkali itu contoh apa namanya chordnya dari 4 ke 1. Misalnya chordnya jadi 4 ke 1 itu plagal, itu juga sama. Bisa Bapak Ibu kalau mau ngambil nafas di situ boleh, gitu ya. Jadi perhatikan chordnya juga. Ya mau tidak mau kita mesti juga belajar gitu yang ngerasa no ini chordnya sol, ini chordnya la. Kalau belajar piano rekan-rekan bisa belajar punya pengalaman belajar piano sangat menguntungkan. Itu ya menggal kalimat. Terus dilanjut lagi. Oke, ini tanda baca ya. Tanda baca ada tanda penggalnya boleh. Dipotong untuk nafas boleh gitu ya. Lanjut. Itu tadi ya tekniknya ya. Ini ya, oke, terus lanjut. Ini kita coba ya, kita nyanyi lagu ini ya, sehendaknya ya. Nah terus begini, waktu tadi nyanyi ada beberapa hal saya perhatikan begini. Waktu kita nyanyi, hati-hati jangan sampai nafas kita terlalu kenceng, keluarnya terlalu banyak, boros. Tapi juga tidak boleh terlalu banyak, terlalu sedikit. Gitu ya, mesti tepat tekanannya gitu ya, keluarnya sak berapa itu mesti ya, mesti kadarnya mesti tepat gitu ya. Oke, coba boleh berdiri lagi, coba kita nyanyi lagu ini. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Coba ya, pakai desis aja, pakai desis dulu, tidak banyak tapi juga tidak sedikit gitu ya. Oke, coba begini. Bayangannya itu begini, dilepas tidak terlepas, ditahan tapi tidak tertahan. Jadi begini, kalau layang-layang itu seperti jatuhnya itu pelan-pelan gitu. Dia tidak langsung gitu ya, atau dia tidak ketahan di atas. Jadi dia pelan-pelan turunnya. Coba ya, semua tangan begini, coba kita sambil nyanyi. Tadi-dada. Ya, karena ada koma ya, jangan diterusin. Kalau waktunya koma ya. Lagi ayo coba ya semua dari depan. 1, 2. Tangan tetap begini, turun pelan-pelan gitu ya. Siap, 1, 2.
Ini kalau dikasih kata-kata langsung bagus. Silakan duduk. Ini langsung bagus. Kenapa? Satu, ada forward motionnya. Tapi yang kedua, dia enggak langsung ambil, tapi juga enggak tahan. Waduh enak, bagus ya. Oke, ya begini nanti waktu nyanyi di gereja ya. Jangan pokoknya nyanyi aja, jangan ya. Dibikin, nah gitu ya, ada legatonya. Itu pentingnya setengah mati. Oke, thank you. Coba kita lanjut ke selanjutnya. Bagaimana caranya kita menghidupkan lagu juga? Silakan di next. Di next lagi ke sebelahnya. Oke, nah ini dia. Ini juga penting Bapak Ibu. Kalau ada pattern berulang, ada pattern yang diulang 2 kali, maka kita mesti aware sama pattern itu supaya kita nggak membawakannya sama. Oke, kalau sama bosen ya, bosen dan kita nggak bisa bikin kreativitas dan sebetulnya di kata-kata itu kayak sengaja dibikinnya sama. Kenapa? Supaya pengen menekankan kata-kata tersebut, ya. Coba yang ini sini. Sol 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 do sol la 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 sol. Misalnya begini. Ini ya, ini sedikit ya. Ini pattern berulang. Contoh misalnya, ini nada solnya diulang 3 kali. Ya, gitu ya. Ini kan sol 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 gitu kan ya. Nah, sol solnya enggak boleh sama. Sol 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 do sol enggak boleh. Bikin begini. Karena sini kan 3 kali. Bikin begini. Sol 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 do sol ta 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 ta. Coba sendiri. Coba begini, jangan gini. Sol sol sol, coba ikut yang salah dulu. Sama dulu. Sol 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 do 1 2 3. Sol. Oke, thank you. Sekarang gini. Sol 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 do sol 3 4. Sol. Paham ya maksud saya ya? Jadi itu pengulangan sol 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 itu wah itu pentingnya setengah mati. Ya, terus sama-sama ini juga. Sol 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 mi sol sol sol. Gitu ya, sol 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 mi. Bikinnya jangan begini sama. Sol 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 mi, nggak boleh sama. Sol 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 mi. Coba ikut sama-sama. Yang benar. 1 2 3. Sol 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 mi. Ya, sol jangan terlalu banyak juga. Terus soalnya nadanya ke bawah. Sol 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 mi gitu. Nggak dorong. Nyantai aja. Tapi bikin dinamika eskalasi sedikit aja. Ya, nggak usah banyak-banyak. 1 2 3. Sol 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 mi. Ya, bagus loh. Enak toh ya. Nah, ini contoh ya. Ini saya balik ke yang tadi yang aku bernyanyi tadi. Kenapa kok mesti dibikin eskalasi? Karena nyanyi nada do tinggi, nada do tinggi itu kan butuh tenaga gitu ya, butuh pressure dari nafasnya. Kalau kita nggak eskalasi dengan dinamika, nyampe di do-nya pasti langsung kecekek begini gitu ya. Ketinggian rasanya pasti nanti kok cek tinggi sih lagu nih gitu ya. Padahal nggak gitu. Karena mungkin jangan-jangan kitanya sendiri yang nggak memperlakukan lagu tersebut untuk ini ya, untuk bisa sampai di sana gitu ya. Lalu kedua, ini kan kata-katanya kan aku bernyanyi bahagia. Nah ini mesti keluar. Kenapa? Karena bukan penekanannya bukan di kata akunya, tapi bernyanyinya gitu ya. Ini jadi penekanan, meledaknya di situ kan ya. Nah maka waktu di bagian ini saudara-saudara harus bikin eskalasi di 3 ini gitu ya. Aku bernyanyi gitu ya. Ini baru nada. Nanti ada lagi pattern melodi misalnya, pattern melodi yang sama. Coba boleh di next, siapa tahu saya sediakan. Ada nggak ya? Oke. Sudah nggak ada berarti ya. Oke, ya tapi nanti ada. Nanti saya nanti di contoh ini, rekan-rekan nanti tak kasih contoh ini, bukan contoh tugas. Nanti rekan-rekan analisa sendiri lagunya. Ini ada pattern berulang nggak? Kalau ada, bikin eskalasi gitu ya. Atau bikin mungkin jangan-jangan meredup. Lihat teksnya. Teks lagunya itu sangat menentukan kita mau arah interpretasinya mau kemana, kira-kira seperti itu ya. Nanti rekan-rekan tak kasih tugas. Oke, nah sekarang gini, ini yang kedua. Ini ada juga eskalasi patternnya yang sama, bukan pattern sih ya, cuman ada eskalasi di dalam kalimat. Contoh misalnya, karena gelap jadi remang, dari remang pagi, dari remang jadi siang. Nah gitu ya, ini kan eskalasi ya kata-katanya ya. Maka membawakannya, nggak boleh membawakannya karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, terus sama terus, nggak boleh.
Mesti bikinnya eskalasi. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Tek. Di bagian di kuasanya, saudara begitu bikin eskalasi, disikat di kuasa Kristus kan butuh tenaga banyak nih, butuh pressure tinggi nih. Kuasa, begitu sudah dieskalasi, saudara enggak perlu harus dorong-dorong, mesti didorong-dorong gitu, nafasin terlalu banyak sampai ininya sakit. Enggak perlu. Kenapa? Karena saudara sudah bikin eskalasi di sebelumnya. Jadi begitu ditembak di sini, kuasa Kristus sudah siap. Paham maksud saya ya? Jadinya ya. Oke, baik itu. Terus lanjut. Untuk kita membawa lagu jadi lebih baik. Lalu nanti di tugas, rekan-rekan ini tak kasih tugas, ada banyak ada banyak macam lagu. Nah, salah satunya caranya kita untuk memahami lagu, ini kalau lebih expert ya, kalau memahami, lihat nada dasarnya. Kadang nada dasar itu menceritakan sesuatu. Misalnya contoh, C mayor, ini pengen menceritakan kemurnian, kepolosan. Tapi kalau di C minor, ini pengen mendeklarasikan cinta atau ratapan. Maka kalau nyanyi misalnya lagu Di Muka Tuhan Yesus, ini kan di C minor. Di muka Tuhan Yesus. Paham ya? Nah, itu pengen menggambarkan karena ada ratapan di situ. Gitu ya. Terus di C sharp itu kontradiksi, ini beberapa kali ya nyanyi ada lagu dari C dimodulasi misalnya ke C sharp. Bagus. Kenapa? Ini antara kesedihan dan sukacita bersamaan. Wah, keren. Ini di zaman barok sangat-sangat kelihatan gitu ya. Kenapa dia pakai nada dasar ini? Kenapa dia pakai nada dasar ini? Seringkali banyak sekali yang menggambarkan di tiga ini kalau tidak salah. Di D, di E flat, kalau dari lagu paduan suara itu seringkali ada nada dasar E flat, itu pengen menggambarkan tentang cinta. Wah, keren ya. Jadi begitu ada lagu startnya dari E flat atau D sharp, oh ini pasti tentang cinta Tuhan gitu, yang pengen digambarkan. Maka rekan-rekan mesti perhatikan nada dasar awalnya seperti apa, lalu misalnya dimodulasi kemana. Wah, itu ya kalau misalnya mau memilih modulasi, kalau misalnya rekan-rekan misalnya startnya dari D gitu ya, ngomong tentang kemenangan-kemenangan, terus nanti dari bait keempatnya itu karena Allah telah turun misalnya gitu, modulasiin, minta modulasi ke E flat ya, supaya menggambarkan itu. Gitu kira-kira rekan-rekan. Bisa juga begitu. Boleh di like di next. Nanti ini PPT tak share ke rekan-rekan. Misalnya di F. F, kenapa kok semua lagu Amin itu atau lagu berkat kebanyakan berangkat dari F? Kenapa? Karena chord F itu adalah chord pastoral, teman-teman, penggambalaan. Seringkali begitu ya. Jadi rekan-rekan ketika terima lagu, lihat langsung ke nada dasarnya. Nada dasarnya apa ini? Oh, nada dasar ini. Langsung identifikasi. Di G itu tentang gairah yang menyenangkan, persahabatan sejati, cinta yang setia. Banyak lagu rohani juga berangkat dari lagu G, nada dasar G juga. Gitu ya. A flat ini tentang chordnya sangat gelap, maka dia menggambarkan tentang penghakiman, kematian, kubur, gitu ya. Nah, ini rekan-rekan mesti perhatikan di sini. Terus boleh di next, terakhir. A itu tentang kerinduan, B tentang cinta, B tentang kemarahan, gitu ya. Ini semua bisa dilihat. Jadi misalnya ada satu, misalnya kalau ngambil contoh lagu misalnya. Ini di G. Ini ya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Kenapa mulai dari ini langsung dilihat dari sini langsung chordnya G, nada dasarnya G. Kenapa dia di G? Itu menggambarkan tentang persahabatan. Langsung kan tulisannya, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Langsung kelihatan tulisan teman-teman ya. Jadi perhatikan nada dasar. Kadang nada dasar tuh kadang komposer tuh sengaja saya nulis di sini gitu. Oh, sengaja gitu ya. Nah, oke, lanjut dulu. Ini teori ya. Semoga rekan-rekan dapat ya. Teori next. Terus begini rekan-rekan, perhatikan juga cara menghidupkan lagunya juga. Perhatikan biramanya. Kalau rekan-rekan di birama 4/4 mana yang ditekan? Ketukan berapa? Ketukan 1 dan 3 gitu ya. Ini contoh kalau misalnya di lagu klasik, misalnya di lagunya Handel sangat penekanannya banget. For unto us a child is born. Kalau dihitung, for unto us a child is born.
Paham ya? Jadi diketukan 1 dan 3 itu sangat-sangat penting. Mesti ditekan di situ. Lanjut. Misalnya begini. Ini lagunya, ini lagu ini. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Nah, rekan-rekan harus tekan di di pertama dan ketiga. Kenapa? Nanti tak jelas no. Coba kita nyanyi. Tekanan di 1 dan 3. Coba gitu ya. Ayo, coba kita nyanyi. Besarlah. Bagus enggak? Bagus enggak? Bagus ya. Bagus ya. Jadi penekanannya langsung gitu. Nah, sebetulnya kalau mau ke interpretasi Bapak Ibu, itu sebetulnya kalau di Inggris, kalau lagunya ini kan karena terjemahan ya. Kalau lagunya itu enggak terjemahan, waduh lebih bagus lagi karena penekanannya itu langsung jadi ini toh. Di dalam satu kalimat ini toh kata pentingnya. Coba kita nyanyi di next dulu. Kita coba nyanyi lagu selanjutnya ini. Nah, ini ya. Ini kan kalau dihitung ya, yang terutama di dalam hidup ini. Penekanan di ketukan pertama dan ketiga. Coba kita hitung ya. Coba sambil ngitung ini ya. 1, 2, 3, 4. Coba ya sama-sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Coba gitu ya. Kasih penekanan 1 sama 3 ya. Coba sambil nyanyi. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Oke, thank you. Coba lihat, yang penting di dalam lagu, di dalam kalimat ini yang ditekan. Kata yang, kata utama di dalam ini meninggikan nama, memuliakan Yesus. Kalau boleh diinterpretasi, sebenarnya di dalam lagu ini yang penting adalah, yang utama adalah meninggikan Yesus. Jadi sebetulnya lagu-lagu semuanya itu, kata-kata yang lain-lainnya ini, itu sebetulnya bukan yang dipentingkan. Sebetulnya kalau kita bukan dipentingkan, tapi kalau mau diinterpretasi, yang penting itu ini. Yang utama itu meninggikan Yesus. Gitu ya. Jadi kalau mau dilihat secara ini, wah ini toh sebetulnya inti lagu ini adalah meninggikan Yesus. Coba next. Coba lihat di refnya. Boleh di next? Oke, thank you. Haleluya. Saya biro toh. Segini ya. Haleluya. Coba ya, dikata lu baru hitung 1. 1, 2. Haleluya. Haleluya. 3. Saya
Oke, terhitung sudah ya, mantap ya. Nah sekarang saya sudah bantu juga tak kasih stres di situ ya. Kalau mau diinterpretasi sebetulnya kata penting yang ditekan tuh kan ada di haleluya, mau cinta Yesus. Kalau semua diinterpretasi ya, sebetulnya refnya itu adalah haleluya. Kalau mau dihubungin sama sebelumnya, karena sebuah kesempatan dan komitmen kita bisa mencintai Tuhan. Haleluya, haleluya itu kalau dalam interpretasi beberapa komposer, kata halelu itu kalau orang ya Ibrani selalu menekankannya selalu di suku kata lu-nya. Karena ya-nya itu adalah bagian dari Allah, Yahweh, Yahweh yang disingkat gitu ya. Jadi pujilah Allah gitu sepertinya itu. Jadi sangat tepat kalau menekankannya di haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Nah sekarang gini, rekan-rekan tak kasih tugas, ayo kita coba berdiri lagi. Coba gini, desis ya, coba desis. Lalu waktu di desis, ini kan karena tadi kita sudah belajar tadi forward motion, legato. Nah sekarang kalau ada stressingnya gimana kak? Kalau ada stressing, maka perut bawah, coba pegang perut bawah yang tadi. Coba sambil ditarik, coba gini, desis. Coba gitu. Coba dengar saya dulu. Coba gitu, 1, 2, 3. Ya, tarik sendiri ya perutnya ya. Coba waktu dinyanyi haleluya, ininya ditekan gini. Haleluya, 3, 4. Haleluya, and haleluya, and saya. Oke, nah jangan terlalu kaget dan mau gitu. Saya mau cinta Yesus. Pelan, tekannya pelan-pelan, tidak boleh tek gitu ya. Saya mau. Ininya juga. Coba gitu ya. Haleluya. 1, 2. Bagus, silakan duduk rekan-rekan. Wah, bagus sekali. Saya yakin rekan-rekan kalau nyanyi begini, wah bagus banget. Aku sampai bersyukur Tuhan. Oke, kita next dulu ya. Next dulu. Nah ini juga penekanan berapa macam-macam ya. Ini ada 4/4, ini ada 3/4 sekarang. Nah ini saya belajar. Dulu saya belajar tak pikir begini ya. 3/4 itu penekanannya ada di ketukan 1. Rupanya tidak. Rupanya jadi juga di 3 gitu ya. Itu kayak ada mekanisme apa ya istilahnya ya, false stressingnya gitu. Seolah-olah begini, kalau hitung 1, 2, 3, 1 gitu ya, 3-nya ditekan, tapi 3 itu seperti kayak kita melempar bola begitu. Coba ya, coba Bapak Ibu, coba begini ya, kayak coba main basket. 1, coba gitu, 1, 2, 3. Oke, sekarang gini, 1, 2, 3, 1, coba gitu, 1, 2, 3. 1, lempar. 3, 1. Ya, gitu ya. Jadi 1-nya itu neken, stressing seperti kayak main basket, kayak kita kalau conducting tuh what gitu ya. Mantap gitu. Tapi begitu di 3, kita 3-nya nggak boleh gitu. Tapi dia dilempar. 3, 1. 1, 2, ikut. 1, 2, 3, 1. Ya, ngerti ya? Coba kita pindah ke lagu. Ku ingin selalu dekat padamu. Coba ikut. 1, 2.
Oke, nah tapi hati-hati karena kita kan 1, 2, 3 tapi akhirnya nggak bisa ngalir. Oh juru selamat pegang tanganku. Jadi jangan di jangan keras, jangan terlalu ngelempar banget gitu. Mesti ngelemparnya kayak ngelempar balon gitu. Wing gitu ya. Jadi bukan wing. Hilang legatonya. Bikin legato mesti halus, mesti seperti yang tadi, dilepas tidak terlepas, ditahan tapi tidak tertahan, dan penekanannya juga mesti mantep. Oh juru selamat pegang tanganku. Jangan oh juru selamat apa gitu ya. Mesti nekennya mesti enak ya. Coba sekali lagi. Oh coba begini. Ikut saya. Coba begini. Tekennya itu kayak neken pegas begitu. Oh, coba sambil ngomong saja, nggak usah pakai nada. 1, 2. Oh, juru selamat pegang tanganku. Bimbinganmu yang aku perlu. Ya, jadi coba ngomong coba gitu. 1, 2, 3. Jangan terlalu kagetin gitu. Mesin mantep. Jangan digas. Zzz, gitu ya. Zzz. 1, 2, 3. Nah, itu dia. Oh, pakai zzz ya. Pakai zzz. Pakai kata-kata langsung. Oh, 1, 2. Oh. Sorry. Coba situ ya. Oh, 1, 2. Oh. Coba sebentar, coba ini kalau nyanyi begini, coba mesti dibongkar ya. Coba pakai desis dulu. Coba pakai desis dulu. 1 desis. Masih ada kaget nggak boleh. Nggak boleh. Mesti mantep. Itu datang dari mana? Dari sini, dari perutnya. Bikin perutnya jadi waktu neken nggak boleh terlalu ditekan gini. Pelan, lembut gitu. Coba ikut saya. 1, 2 perutnya. Perutnya juga tarik pelan. 1, 2, 3. Itu dia. Coba dosis. Oh juru selamat 3, 4 and. Dosis ya. Oke, sekarang pakai kata-kata. Oh 1, 2. Terakhir tambah no forward motion. Tadi kurang forward motion. Oh juru selamat sambil dorong gitu maju ya. Siap 1, 2, 3. Lepas. Bagus ya. Ini sesi vokal ya sebenarnya, les vokal ini ya. Nah kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mantep gitu, tapi juga mesti ngalir, nggak boleh terpisah-pisah. Ini satu rangkaian Bapak Ibu. Ini saya jelaskan satu rangkaian. Mulai dari pemahaman, tapi juga praktek di nafasnya terutama. Nafasnya penting sekali. Oke, next. Nah sama yang 68. 68 juga hampir mirip sama kayak 13 tadi ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Coba lagunya langsung supaya terpraktekkan. Ini dia, ini enak ini ya. Saya favorit lagu ini. Coba ya, ikut dulu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ikut hitungan saya. 1, 2.
One, two, three, 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 one. Oke, nah sekarang kita nyanyi. Di dunia yang penuh cemar. Ya, sama ya? Sama-sama. 1, 2. Keren. Applause. Ya, oke, tinggal 5 menit. Aduh, relax dulu, next dulu. Oke, next dulu ya. Satu, kalau satu di satunya ya. Sebentar, tak kasih contoh sedikit aja. Boleh di next? Oke, ini kan lagu satu ya. Pujilah Kalik semesta. Jadi kalau misalnya ada setengah, ada 2 setengah, setengahnya jangan di-stress. Mesti semuanya. Apa mesti yang di satunya? Pujilah Kalik semesta. Jadi jilahnya tadi lahnya, suku kata lah, tidak boleh ditekan. Paham ya maksud saya ya? Jadi di satunya. Oke, lanjut. Oke. Oh, oke. Nah, ini saya kasih contoh sedikit ya. Jadi meskipun ini ada meternya 4/4, tapi ada masing-masing cara membawanya. Jadi nggak bisa semuanya sama dengan saya kasih rumus ini, nggak semua sama gitu. Kita mesti ngikuti groove lagunya. Misalnya contoh lagu Di Hidupku kan ya. Jadi di hidupku nggak bisa di hidupku, mesti di hidupku. Ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Ini saya tadi nyanyi ada groove-nya. Nah, ini ya, jadi ada groove-nya. Kalau kita bahasa kontemporer itu groove gitu ya. Jadi jangan sampai kita rata gitu. Jadi nyanyinya gini. Di hidupku ku ada sobat yang setia. Jadi roto, nggak boleh. Mesti ada groove-nya. Di hidupku ada sobat yang setia. Itu mesti keluar. Kenapa kok dibikin begitu? Ini kata-katanya. Di hidupku ada sobat yang saya membayangkan Bapak Ibu, kalau kita bikin begini, ibaratnya kita sambil jalan-jalan, hidup itu sambil jalan-jalan. Di hidupku ku ada sobat yang setia. Oh, hidup Bapak Ibu, gitu ya. Ini ada bayangan, terus jangan lupa nanti waktu dibayangkan dikomunikasikan. Terus lanjut, ini sama yang ini kan beda. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Beda cara membawakan nih. Jadi mesti ngikuti. Nggak boleh, intinya begini, nggak boleh cuma hanya karena kita bisa baca not, terus habis itu baca pokoknya sesuai dengan baca not ya, nggak boleh, harus hidup, ngikuti groove-nya. Kalau memang groove-nya adalah angkatlah hatimu pada Tuhan, mesti bikin gitu. Jangan angkatlah hatimu pada Tuhan. Ini nafasnya gini, jadi satu, salah. Maka nafas tadi yang saya bilang, tadi di stressing di nafas, pentingnya setengah mati. Jadi stressingnya di perut bawah, pentingnya setengah mati ya. Oke, karena ini sudah tinggal 5 menit, saya percepat aja ya. Next. Yang terakhir masalah komunikasi sama koordinasi. Nah Bapak Ibu, ini bicara tentang koordinasi ya, karena kita menyangkut tema berderaplah satu. Boleh di next? Nah yang pertama, waktu kita waktu nyanyi, komunikasi penting. Seringkali saya nemukan fakta di gereja, ketika kita menghadapi lagu baru, satu, kita nggak belajar. Kedua, sudah nggak belajar, diperhatiin ini terus gitu ya. Di bawah itu dilihat partitur terus. Jadi nggak komunikasi, padahal kata-katanya yang sangat penting gitu ya. Komunikasikan. Kalau bila perlu Bapak Ibu, ini saya kemarin di remaja bayangkan begini. Waktu nyanyi, imajinasikan
Lalu apa yang mbok imajinasikan, taruh di emosi, emosi taruh di nafas keluarno sampaikan. Wah, ayo. Jadi gitu ya, imajinasi, bayangkan, misalnya ya, kata-katanya misalnya, saya pernah nyanyi lagu ini, pernah rekam waktu di gereja setahun waktu itu. Saya bayangkan lagunya misalnya gini. Lagunya kan engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, itu kan ya. Nah, waktu live-nya kan gini, sejauh langit dari bumi, gitu kan ya. Kalau saya nyanyi, tak bayangkan misalnya gini, sejauh langit dari bumi, bisa nggak? Bisa. Tapi bayangkan, imajinasikan, sejauh, kayak saya kasih, misalnya saya ngomong misalnya sejauh langit dari bumi. Bikinnya begini, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Hidup nggak? Hidup. Nah mungkin dah hidup, gitu ya. Karena apa? Bisa kita bayangkan, langit sama bumi jauh ya. Dan itu imajinasikan. Rekan-rekan saya percaya, rekan-rekan kita semua seniman. Saya yakin kemampuan imajinasi kita kuat. Nah, cuman hati-hati. Sudah imajinasi, sampaikan. Jangan sampai cuma berhenti imajinasi, wes gitu. Taruh di nafas, imajinasimu, emosimu. Sampaikan ke orang. Hidup pasti. Gitu ya. Kedua, ini buat liturgos. Liturgos perhatikan. Kasih arahan yang jelas. Sorry, saya minta waktu tambahan 5 menit saja ya. Sorry. Misalnya begini, liturgos misalnya ya, misalnya kayak pengulangan. Ngomong, jangan cuma kita kasih 1, 2, 3. Jangan, ngomong. Misalnya, ini lagunya ya. Yesus yang selalu tinggal sertai, aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Sudah sampai sini. Terus habis itu kita nggak ngasih tanda, atau cuma kita ngasih, cuma nggak ngerti gini, ngomong. Mari kita sama-sama nyanyikan. Ku beroleh berkat, ku beroleh tahu, ya, gitu ya. Kasih arahan yang jelas. Orang misalnya sudah waktu pengakuan dosa, jangan sudah nyanyi kata pembuka, selesai nyanyi pembuka, terus habis itu langsung kita tiba-tiba tunduk sendiri. Jangan, ngomong. Saudara yang terkasih, ini saatnya kita sama-sama masuk di dalam pengakuan dosa. Mari sama-sama kita merenungkan. Balik lagi ke tema kayak tadi yang saya tadi katakan ya. Jadi tuntun baik-baik. Jangan sampai kita cuma hanya yang penting tahu ibadah sudah bolak-balik. Jangan ya. Tuntun baik-baik orang-orang. Dari awal sampai akhir kita pemimpinnya. Kita tahu, kita kasih arah mereka. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jangan enggak jelas. Jangan mau berusaha jemaat tahu apa yang diarahkan. Jangan ya. Oke, lanjut. Terakhir. Terus habis itu yang terakhir ini sinergi sama penata lain-lain. Maksudnya sama pemusik terus terang. Kadang kita merasa bahwa waktu kita nyanyi kayak merasa sudah tahu ya musiknya gini. Terus nanti pemusik misalnya rearrange lagunya untuk memperdalam. Sebetulnya niat mereka bagus, tapi karena kita nggak ngikuti groove-nya, maka kita nggak bisa jadi satu. Nah ini hati-hati, nggak boleh. Mesti ikut pemusiknya groove-nya gimana. Kalau mereka merearrange begitu karena alasan yang jelas, ya kita mesti ikut. Kira-kira seperti itu rekan-rekan ya. Oke, itu saja rekan-rekan bahan saya. Sorry saya harus percepat ini semuanya. Sebetulnya ada masing-masing ada prakteknya. Nah, tapi saya kepingin rekan-rekan yang praktek nanti di sesi kedua ya. Saya kepingin rekan-rekan praktek. Saya ini print ada 10 lagu ya. 10 lagu ya, masing-masing ada ini. Oke. Nah saya kepingin rekan-rekan nyoba nanti nyoba masing-masing lagu-lagu. Nanti di sesi kedua saya pengen denger nanti saya ikut ngiringi juga. Satu kelompok 5 menit begitu ya, karena ada 36 ya, 40.